Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang teori sosio-emosional oleh Haim G. Ginott. Nah, anggota kami yang pertama ada Renita Dewi Anggreni dengan NIM 005, yang kedua ada Marleh Widi Pangestu dengan NIM 045, yang ketiga ada Agatha Stefani dengan NIM 133, yang keempat ada Angelica Bonaventura dengan NIM 148, yang kelima ada Cornelia Sri Endang dengan NIM 154, dan Mega Putri Nabakasya dengan NIM 179. Yang pertama adalah biografi Haim G. Ginott. Beliau adalah seorang psikolog klinis, terapis anak, pendidik orang tua, dan juga penulis. Nah, beliau ini lahir di Tel Aviv, Israel pada tanggal 5 Agustus tahun 1922 dan wafat pada usia 51 tahun di kota New York, Amerika Serikat pada tanggal 4 November 1973. Nah, riwayat karir beliau ini yang pertama, beliau adalah seorang guru sekolah dasar di Israel pada tahun 1947. Selanjutnya, beliau lulus dari sekolah guru di Universitas Columbia pada tahun 1948 dan memperoleh gelar master pada tahun 1949. Kemudian, ia memperoleh gelar dokter psikologi klinis di Universitas Columbia pada tahun 1952. Dan beliau juga menulis buku yang berjudul Between Parent and Child. Selanjutnya ada teori pendekatan yang dikemukakan oleh Haim Ginott, merupakan teori sosio-emosional. Dalam teori tersebut, beliau mengemukakan bahwa pentingnya komunikasi yang dilakukan oleh guru. Saat berkomunikasi, guru perlu membicarakan keadaan yang dijumpai pada saat itu. Lalu Haim Ginott juga memberikan beberapa saran yang perlu dilakukan oleh guru, yaitu yang pertama, alternatif pembicaraan pada keadaan siswa, janganlah menilai sifat atau pribadi siswa, sebab hal ini dapat merendahkan martabat siswa. Lalu yang kedua ada kemukakan perasaan yang benar-benar keluar dari sanubari untuk membangkitkan pemahaman para siswa tentang keadaan yang mereka hadapi. Baik, selanjutnya yaitu C. Hilangkanlah kekerasan dengan imbauan kerjasama dan penyajian kesempatan bagi para siswa untuk bertindak secara merdeka. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita sudah memasuki kurikulum merdeka. Maka dari itu kita tentu memberikan kebebasan untuk siswa mencari referensi atau daftar pustaka yang mungkin relevan dengan materi yang kita sampaikan. Selain itu kita juga bisa memberikan bebas-bebasnya para siswa untuk mencari dan memahami materi secara seluas-luasnya oleh pemahaman mereka. Dan yang terpenting yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang D, kenalilah, terimalah, dan hormatilah ide-ide serta perasaan-perasaan yang mana hal itu akan membangkitkan kesadaran siswa tentang dirinya. Jadi kita sebagai guru perlu untuk mengenali, menerima, dan menghormati ide-ide serta perasaan-perasaan dari para siswa, yang mana mungkin perasaan-perasaan atau ide-ide tersebut muncul secara spontan dari diri siswa, sehingga dalam hal ini tidak ada ide-ide atau perasaan yang salah, melainkan apabila itu tidak benar, kita bisa menuntun siswa agar mendapatkan pemahaman yang lebih. Jadi kita sebagai guru harus perlu untuk menghormati ide-ide tersebut agar membangkitkan kesadaran siswa tentang dirinya dan kepercayaan dirinya. Yang E, hindarilah pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar yang menimbulkan kemarahan dan mengundang sikap bertahan. Kita sebagai guru harus bisa untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar yang menimbulkan kemarahan bagi dan mengundang sikap amarah bertahan siswa. Yang F, hindarilah penggunaan kata-kata kasar sebab hal itu dapat menghilangkan harga diri siswa. Jadi sebagai guru kita perlu menghindari kata-kata kasar atau ciri-ciri tertentu yang mengarah pada pribadi siswa. Sebab hal itu akan menghilangkan harga diri dan kepercayaannya. Misalnya saja kita tidak boleh mengatakan bahwa siswa ini bodoh, besoknya mengatakan bodoh atau siswa ini gendut, dan sebagainya yang mengarah pada kata-kata kasar atau ciri-ciri siswa. Hal itu akan menimbulkan
ketidakpercayaan diri siswa untuk selanjutnya memberikan pendapat, ide-ide, dan berani untuk aktif di kelas atau pembelajaran. Yang G yaitu berusaha untuk berbicara singkat saja, hindarilah memberi ceramah yang panjang dan bertele-tele, karena hal itu tidak akan memotivasi siswa. Jadi kita sebagai guru hendaklah menyiapkan materi secara sederhana, singkat namun objektif, sehingga siswa dapat menerima pemahaman materi yang mendalam dan dapat berfokus pada materi yang sedang disajikan oleh guru dengan baik. Oleh karena itu, guru harus bisa mungkin membungkus materi dengan sederhana dan tidak terlalu ceramah atau bertele-tele, karena itu akan memberikan siswa rasa bosan atau tidak memotivasi siswa. Komunikasi yang dilakukan guru mengarah pada memotivasi, membimbing, dan mengarah pada kebebasan dalam bertindak dengan secara mandiri, percaya diri, dan merasa dihargai, baik pribadi maupun kemampuan dan perkembangannya dalam pembelajaran di kelas. Berikutnya implementasi. Ada seorang siswa yang mengalami kesulitan belajar. Siswa tersebut merasa tidak mampu memahami suatu materi, sehingga muncul rasa malas dan acuh terhadap materi tersebut. Dalam kasus ini, guru bisa memulai dengan mengajak siswa untuk mengomunikasikan kesulitannya, dengarkan dan upayakan untuk tidak berkata kasar. Utamakan pembicaraan mengarah pada memotivasi dan membimbing siswa. Nah, dapat disimpulkan bahwa pendekatan sosio-emosional merupakan bentuk hubungan antara guru dan siswanya, di mana hal ini adanya keterkaitan antara keduanya dalam menciptakan suatu kondisi belajar yang baik, efisien, dan efektif. Kesimpulan, komunikasi menjadi hal yang utama yang harus dilakukan oleh guru, sehingga guru dan siswa dapat mewujudkan suasana kondisi belajar yang baik, efisien, dan efektif. Teori pendekatan yang dikemukakan oleh Haim Giginot merupakan sosio-emosional yang dimana pentingnya komunikasi yang dilakukan oleh guru diharapkan tidak membicarakan sikap atau pribadi seorang siswa di dalam kelas. Baik, pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana teori kelekatan Haim Giginot menurut kelompok? Yaitu teori pendekatan sosio-emosional yang mengupayakan seorang guru untuk membuat suasana pembelajaran yang baik, efektif, serta efisien. Dengan membangun komunikasi positif yang mengarah pada penciptaan hubungan yang penuh pengertian, saling menghormati, menghargai, dan terbuka akan ide-ide, pendapat, atau masukan dari siswa, sehingga terjadi suasana dinamis dan konstruktif antara guru dengan siswa di dalam kelas. Pertanyaan dari kelompok 2. Jika seandainya ada siswa yang perilakunya tidak baik di kelas, bahkan tidak baik dengan teman-temannya, apakah yang akan Anda lakukan sebagai guru dan bagaimanakah cara mengatasinya? Berikan penjelasan secara konkret. Jika ada siswa yang perilakunya tidak baik di kelas dan dengan teman-temannya, sebagai guru kita harus melakukan pendekatan terhadap siswa dengan cara menjadi pendengar yang baik. Kita juga harus mengubah cara menegur atau menasihatinya. Lalu selanjutnya, sebagai guru, kita akan melakukan pencarian data tentang masalah, yaitu dengan berkomunikasi dengan orang tua siswa dan wali kelas. Selanjutnya yang terakhir adalah dengan melakukan konsultasi secara pribadi. Next, pertanyaan dari kelompok 3, apa yang terjadi jika implementasi di sekolah tidak dapat berjalan sesuai harapan? Jika implementasi dari teori sosio-emosional Haim Giginot tidak berjalan sesuai harapan, maka guru dan siswa nantinya tidak saling memahami satu sama lain, terjadinya miskonsepsi antara guru dan siswa, guru tidak begitu dekat dengan siswanya, tidak saling mengerti dan terbuka, begitu juga dengan siswanya, sehingga suasana kelas yang efektif, nyaman, dan efisien tidak terlaksana dalam kelas. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sebutkan implementasi lain yang sudah dijelaskan di makalah secara konkret dan apakah ada hubungannya dengan pendekatan manajemen kelas? Jika iya, apakah pendekatan yang digunakan? Implementasi selain yang disebutkan dalam makalah, contohnya ketika siswa melakukan diskusi dengan kelompoknya. Guru bisa berkomunikasi kepada siswa dengan menilai proses yang dilakukan dalam kegiatan tersebut. Hal tersebut termasuk dalam pendekatan sosio-emosional, di mana termasuk dalam manajemen kelas, yaitu interaksi antar guru dan siswa.
pertanyaan kelompok 5, dalam makalah kalian ada pernyataan, saat berkomunikasi, guru perlu membicarakan keadaan yang dijumpai pada saat itu. Maksud pertanyaan tersebut apa? Apakah kelompok dapat menjelaskan serta berikan contohnya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Pendekatan sosio-emosional Hemjijenot menekankan bahwa yang perlu diperhatikan dalam komunikasi adalah guru harus membicarakan situasi atau keadaan saat itu. Maksudnya yaitu ketika siswa memiliki perilaku yang kurang baik, guru sebaiknya hanya mengomunikasikan keadaan saat itu, keadaan di mana siswa sedang berperilaku kurang baik atau mengganggu proses pembelajaran. Dengan komunikasi yang positif, memberikan pernyataan tentang perilakunya, dan menanggapi agar perilaku siswa yang tidak dikehendaki dapat diperbaikinya. Jangan membicarakan hal yang lalu-lalu, bahkan membicarakan pribadi siswa. Hal inilah yang sangat ditekankan oleh pendekatan Hemjijenot. Karena itu akan mengurangi martabatnya, bahkan perasaan, sehingga hanya perlu membicarakan terhadap perilakunya untuk baik, namun tidak membawa pribadi siswa. Contoh lainnya yaitu saat terdapat siswa yang mengalami kesulitan di pelajaran tertentu, guru perlu menekankan hubungan positif dengan komunikasi yang membangun, membicarakan keadaan saat itu, untuk siswanya dapat memotivasinya dan membimbingnya, dan bukan untuk membicarakan tentang pribadi atau sifat siswa yang misalnya siswa itu tidak mampu, karena itu akan melemahkan semangat siswa untuk mencoba maupun kepercayaan dirinya. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 7. Teori yang dibahas kelompok merupakan teori sosio-emosional dengan pentingnya komunikasi antara siswa dan guru. Lalu, bagaimana jika ada siswa yang memiliki masalah, tetapi memang dia pendiam? Apa yang bisa guru lakukan? Jawabannya, apabila guru dihadapkan dengan permasalahan yang salah satu faktornya yaitu siswa memiliki sifat pendiam, guru dapat memulainya dengan dekati siswa, menggunakan perasaan atau kelembutan yang benar-benar keluar dari hati sanubari. Apabila hal tersebut benar-benar dilakukan, maka mustahil siswa tidak akan menerimanya dan mulai membuka apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, guru bisa menjadi pendengar yang baik dan selalu terima, hormati perasaan-perasaan siswa yang sedang dialami. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 8. Apa yang dimaksud alternatif pembicaraan pada keadaan siswa? Alternatif pembicaraan keadaan pada siswa yaitu suatu tata cara guru untuk memberikan pendekatan kepada siswa dengan cara yang lebih positif. Misalnya, dalam contoh implementasi, ada siswa yang malas dan bersikap acuh. Nah, sebagai guru, kita sebaiknya tidak menunjukkan sikap perasaan kesal terhadap siswa tersebut. Maka, perlu adanya alternatif pembicaraan, yaitu guru melakukan pendekatan dengan siswa, supaya siswa merasa diperhatikan dan ada keinginan untuk memahami materi yang diberikan guru. Pertanyaan dari kelompok 9. Pengembangan sosio-emosional Haim-Jijinot menekankan pentingnya komunikasi yang dilakukan guru dan siswa. Nah, menurut kelompok, karakteristik apa saja yang harus dimiliki seorang guru agar terciptanya komunikasi yang baik terhadap siswa? Jadi, karakteristik yang harus dimiliki seorang guru agar terciptanya komunikasi yang baik terhadap siswa adalah guru yang mampu menguasai materi, mampu menguasai kelas, mempunyai wawasan yang luas, kreatif, dan inovatif, serta memiliki rasa percaya diri yang baik, bisa dipercaya dan menghargai orang lain. Karena dengan hal tersebut, komunikasi dengan siswa akan berjalan dengan lancar dan juga efektif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.